Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan seminar hasil dari PKM saya yang berjudul Strategi Meningkatkan Pengelolaan Keuangan ala Syariah. Pada saat itu saya melakukan presentasi atau melakukan PKM itu di daerah Tangerang, terutama yaitu di daerah Pagedangan. Adapun materi yang saya kaji dalam presentasi tersebut yaitu terkait masalah strategi mengelola keuangan ala syariah. Di situ saya menjelaskan alasan mengapa penting untuk melakukan pengelolaan keuangan dan bagaimana cara mengelola keuangan, serta bagaimana strateginya mengelola keuangan ala syariah. Ala syariah yang saya tekankan dalam seminar pada saat itu yaitu bagaimana caranya kita bisa menyisihkan sebagian harta kita untuk bisa memberikan sedekah kepada masyarakat yang kurang mampu, ya, terutama yang kaum duafa. Dan ternyata dalam teorinya menyatakan kalau kita melakukan sedekah maka akan didapat gandakan rezeki kita. Maka dari itu teori tentang masalah pengelolaan keuangan ala syariah ini menjadi suatu instrumen yang baik diterapkan dalam kehidupan masyarakat, ya, terutama di daerah Pagedangan pada saat saya melakukan PKM, karena mereka mengeluh masalah kondisi keuangan yang serba pas-pasan. Nah, ketika diterapkan masalah penyisihan dana untuk kebajikan, ya, untuk umat dengan cara sedekah, ini akan dilipat gandakan dengan 10 kali kebaikan. Ini menjadikan suatu instrumen yang baik yang bisa diterapkan untuk umat Islam terutama. Dan dalam penjelasan berikutnya saya juga memberikan suatu klasifikasi tentang porsi keuangan yang perlu kita lakukan ketika kita memiliki dana atau memiliki gaji yang kita dapatkan. Jadi setelah kita dapatkan gaji ini, kita harus membuat presentasi kebutuhan yang harus kita lakukan, ya, yaitu menurut teori yang saya jelaskan pada saat itu 30% yang perlu kita lakukan untuk investasi atau untuk utang piutang. Ya, pasti yang namanya rumah tangga butuh yang namanya keperluan yang sifatnya mendadak atau ingin memiliki kendaraan. Nah, itu bisa kita sisihkan dari instrumen itu. Dan bisa jadi juga kita itu penyisihannya 30%. Dan yang berikutnya 20% kita bisa sisihkan untuk asuransi, ya. Asuransi yaitu dimana kita gunakan untuk kebutuhan kita di masa yang akan datang, takut terjadi permasalahan. Terus 30% berikutnya kita sisihkan untuk kebutuhan rumah tangga. Ya, ini adalah untuk kebutuhan pokok yang bisa kita lakukan sehari-hari, ya. Ini menjadikan suatu jembatan kita supaya bisa menjadi lebih baik, ya. Dan yang sisanya ini adalah dana yang kita gunakan untuk kebutuhan darurat, ya. Jadi yang namanya pengelolaan keuangan ini tidak mesti dihabiskan, tetapi pasti ada yang namanya dana-dana yang akan kita gunakan, ya. Misalkan nanti ada keluarga yang sakit atau ada anak yang sakit, itu bisa kita gunakan. Dan selebihnya juga kita sisihkan juga untuk sedekah atau untuk zakat, ya, karena ini menjadi suatu instrumen yang baik bagi kita. Ya, jadi adanya penyisihan zakat ini yang dari
presentasi gaji kita, ya kita bisa terapkan 2,5%, ya 2,5% untuk zakat, ya. Ya, ini menjadi suatu instrumen yang baik bagi kita, ya, untuk bisa mendapatkan tambahan penghasilan, ya. Jadi adanya isian 2,5% itu untuk zakat, ini menjadi keberkahan bagi harta yang kita miliki saat itu, ya. Dan jika sebenarnya presentasi itu tidak terlalu signifikan, ya bisa kita atur sesuai dengan kebutuhan, tapi bisa ditekankan karena ini kita instrumennya menggunakan instrumen keuangan syariah, ya kita sisihkan 10% untuk sedekah, ya, untuk amal jariah, ya. Karena apa? Karena dengan adanya 10% ini, insya Allah nanti akan dilipat gandakan 10 kali lipat, bisa jadi 100%. Ya, misalkan saja kita hanya bisa menyisihkan 100.000 per bulan untuk sedekah, insya Allah kalau kita rutin sedekah akan dilipat gandakan jadi 200.000, bahkan lebih. Ya, ini suatu bukti, dimana bukti ini bukan bukti dari kita, tapi bukti dari Yang Maha Kuasa yang memberikan suatu peningkatan pendapatan bagi kita semua, ya. Adanya kajian seminar ini alhamdulillah mendapat respon positif dari masyarakat, ya, di Pagedangan, dan menjadi suatu pembaharuan ilmu baru yang bisa diterapkan oleh mereka dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan rumah tangganya, ya, terutama dalam masalah pengelolaan keuangan. Intinya yang harus kita tekankan adalah memprioritaskan kebutuhan, ya, daripada keinginan. Kita lihat dulu skala kebutuhan kita apa, ya. Pasti banyaklah kebutuhan, tapi setelah kebutuhan sudah terpenuhi, barulah kita tangkap ke keinginan. Keinginan ini pasti kan sifatnya tak terbatas, tapi kebutuhan itu sifatnya terbatas, ya. Jadi ini yang menjadi suatu tuntutan bagi kita, harus bisa merubah mindset kita menjadi mindset yang peduli akan keuangan, peduli akan keluarga, dan peduli akan rumah tangga menjadi lebih harmonis. Percuma kita memiliki dana yang besar tapi pengelolaan keuangan kita berantakan, itu tidak akan sempurna, ya. Gaji berapapun kalau misalkan pengelolaan keuangan itu tidak teratur, pasti tidak akan berhasil, ya. Jadi yang perlu kita terapkan adalah kita harus bijak dalam mengatur keuangan supaya uang kita bisa mendapatkan suatu hasil yang lebih baik pastinya, dalam menjembatani hasil yang bisa kita manfaatkan untuk masa depan nantinya, ya. Mungkin ini saja dari hasil seminar yang saya lakukan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.